Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu wasallam alaihi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Kita melanjutkan kajian hadis Bulughul Maram bab waktu sholat di kitab saya nomor 171. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shtaddal harru fa'abridu bis shalah. Apabila panas menyengat, maka tunggulah dingin untuk sholat. Fa inna syiddatal harri min fayhi jahannam, karena panas yang menyengat itu dari hembusan neraka jahannam. Muttafaqun alaih. Dan aya jam tangan. Jam. Aya jam. Oh itu. Ini bagian dari perkara ghaib. Apakah neraka jahanam itu dari mana jalurnya sampai panasnya ke bumi? Wallahu a'lam. Yang jelas memang di sini disebutkannya hembusan ya. Jadi kita cukup mengimaninya saja dan bisa dipahami ini sebagai siksa ya, menyiksa, mengganggu kalau kita sholat di bawah terik panas matahari yang sangat panas ya. Ini dalil sama dengan yang kemarin, boleh tidak sholat di awal waktu kalau ada udzur syar'i. Kemarin sholat isya karena ada udzur syar'i, yaitu tamu yang sangat mendesak. Tapi tidak semua tamu diladeni oleh Rasul sehingga mengakhirkan sholat isya. Setahu saya hanya kasus yang kemarin saja ya. Jadi jangan dijadikan alasan, apalagi tamunya Persib atau Timnas ya. Kalau ibu-ibu apa? Mas Al cenah bu abdege. Alhamdulillah teh pernah lalajo. Istri saya juga ngaulang ibu ngobrolkeun Mas Al si Andin teh naon cenah gitu. Karena ya tidak gaul ya. Ini yang kedua berlaku bagi sholat duhur ya. Sholat duhur kalau sedang panas menyengat itu boleh diakhirkan sampai hilang panasnya, tapi bukan berarti sampai asar. Ini biasanya sampai ada bayang-bayang menutupi. Contoh kan kalau tengah hari kan bayang-bayangnya pendek. Mun bahasa Sunda mah pikeun ka aya nu ngiuhan gitulah. Ya bikin kayak kalangkang anu nutupan ya sinar matahari. Jadi enggak sampai asar. Mungkin start jam 1, setengah 2, jam 2 tergantung posisi matahari. Jadi sampai kalau masjid itu kan pasti ada tiang-tiang kurma ya, dinding. Nah dinding itu turut ya memberikan teduh ya, sampai begitu. Dan ini tentu tidak berlaku hari ini. Tidak berlaku hari ini karena hari ini sudah teduh ya, nyaris tidak ada tempat sholat kecuali di tempat terbuka, di tempat camping ya yang menyengat. Semuanya sudah teduh. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi ibu yang sholat di rumah, bagi bapak yang sholat di masjid untuk mengakhirkan sholat duhur. Soalnya dulu saya zaman pesantren ada tahu, kami kan dulu pesantren gaya dulu, jadi beres belajar itu pas adzan duhur henteu ka masjid bu,
ka tukang batagor jeung ka tukang warteg. Dalil yang pertama kan dahulukan dulu makan dibanding sholat. Santri teh aja rago ngadalil. Yang kedua kan cenah fa'abridu bis sholah dagoan tiis gitu. Tunggu dingin untuk sholat ya. Saya bilang memang di masjid haridang sih ya. Iuh gitu teh masjid badag. Jadi ini berlaku kalau dalam konteks hari ini di tempat terbuka ya. Ketika camping ini boleh diakhirkan kalau nggak ada tempat berteduh. Kemudian hadis berikutnya dari Rafi bin Khadij radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbihu bisubhi fa innahu a'dhamu li ujurikum. Sampai teranglah sholat subuh karena itu lebih besar untuk pahala kalian. Ini ada sebagian ulama dari mazhab Hanafi memahami bahwa asbihu itu tunggulah sampai terang. Oleh karena itu ya ada ini beda dengan Muhammadiyah. Mereka ekstrim. Ekstrimnya mereka sampai menjelang terbit matahari. Di antaranya di Turki. Ya di Turki itu kalau jam subuh di Android kita kan ya jam subuh yang umum datang ke masjid itu Satiar cerita di Kararonci kene di dagoan cenah mau bawa moal aya salat ka karahadan ya. Beda dengan mazhab yang Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah itu mazhab yang seperti Salafi di Jogja. Jadi menilai subuh kita ini terlalu pagi 18 derajat. Jadi mereka ingin 20 derajat. Kita 20 derajat, mereka ingin 18 derajat. Jadi berarti 8 menit, 1 derajat itu kan 4 menit. Jadi kalau kita sekarang jam 4.37 itu mereka sholatnya jam 4.46 berarti ya 45 ya, ditambah karena terlalu pagi. Dan itu sudah kita bahas bahwa waktu subuh itu yang sekarang sudah tepat. Ngukurnya jangan di Jogja di Bandung yang sudah polusi cahaya ya. Ukurnya yang asli di tempat seperti Nabi belum ada polusi cahaya. Di fajar itu betul-betul sudah terbit ya. Asbihu bisubhi bukan berarti tunggulah sampai terang untuk sholat subuh, tapi sholat subuhlah sampai terang. Ini sudah dibahas kemarin. Nabi sholat subuh bigholas ketika gelap, dan beres itu ketika ya'rifu rajulu jalisahu, sudah mengenal teman yang di sampingnya. Kalau ketika mulai la ya'rifu la yakadu ya'rifu ahaduna ba'duna ba'dan, masing-masing di antara kami hampir tidak mengenal nih di samping saya ini siapa, nggak tahu karena gelap. Tapi beres sholat subuh baru ketahuan, oh ini si anu, menunjukkan masa yang lama. Jadi kalau sebutlah terang itu, kalau dilihat di penelitian yang sudah kita bahas di majalah Tafakuh, itu kurang lebih sampai 15 derajat di bawah ufuk kan naik ya, minus ya. Tadi 20 ini 15. 5 kali 4 berapa menit Bu? 20 menit lah ya kurang lebih. Sholat subuh itu 20 menit. Itu standar sholat subuh di At-Taubah ya, 20 menit. Makanya mertua saya pindah ke masjid yang lain, ponok protes, cenah di dieu mah salat subuh teh ponok wae cenah gitu. Bukan di At-Taubah saja, di At-Taubah, di Nurul Huda bapak saya, di Al-Furqon guru saya Saifuddin Pararanjang, di situ Aksan ya. Makanya pernah ada khotib Id ya, ngimaman di situ Aksan ponok udah diprotes ku ibu-ibuna ya. Para ronok ini ponok ngimaman teh samarukna dek atoh nya, biasana kan araratoh ibu-ibu dibere ponok di situ Aksan mah ngararambak ya. Jadi telumrah standarnya sholat subuh itu sampai terang, itu lebih besar pahalanya. Meski bukan berarti yang pendek tidak sah, cuma pahalanya sedikit. Kemudian dari Abu Hurairah, man adraka minas subhi raq'atan qabla an tatlu'a syamsu faqad adraka subha. Siapa yang sampai dari subuh 1 rakaat
sebelum terbit matahari, maka sungguh dia telah sampai pada sholat subuh. Wa man adraka raka'atan minal asri qabla an taghruba syamsu faqad adrakal asra. Siapa yang sampai 1 rakaat asar sebelum terbenam matahari, maka sungguh dia telah sampai pada asar. Maksudnya ini boleh diakhirkan sampai masuk waktu berikutnya. Kalau darurat tentu saja. Ya, dan itu sudah sah. Contoh sholat subuh, misalkan suruhnya jam 6 pas, sarokaat mah sebelum jam 6. Nah, sarokaat berikutnya lebih dari jam 6, itu sudah sah. Ya, sudah masuk waktunya. Termasuk maghrib, sholat asar sarokaat, baru sarokaat ngong adan maghrib, apakah sholatnya harus diberhentikan? Enggak, lanjut saja. Begitu. Ya. Jadi ini dalil boleh sholat dilaksanakan di akhir waktu, tapi tentu kembali ke dalil yang umum kalau darurat, karena hadis-hadis yang mengancam orang yang sholat terlambat itu kan kata Nabi di Al-Quran juga jelas, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ini pernah saya ceritakan, pernah saya alami ketika saya pulang dari Padalarang jam 5 naik bus, biasa 5:30 sudah sampai di Pasir Koja, datang ke rumah sebelum adzan maghrib. Ini mah bus hiba teh tuhnya, jadi disebutkan bus hiba. Mogok di tengah jalan, jaba hujan gede di jalan tol. Biasa mah turun ganti bus di jalan tol hujan badak. Turun keluar dari Pasir Koja itu 15 menit sebelum adzan Isya. Saya mau sholat dagis lapar pisan sedang sahur, ya belum takjil lagi, langsung ka warteg, ya, turun tina bus teh udah beres ka warteg. Datang ke rumah pasti nggak cukup waktunya, maka saya langsung ke Masjid At-Tauhid yang di Jalan Pasir Koja, sholat maghrib sarokaat kabur adzan Isya terus ya, atuh jamaah teh carolohok cenah ieu ustad teu balik. Teu balik cenah salat telat-telat teuing. Beres gitu ikut salat Isya. Jamaah nanya, "Ustaz cenah tadi salat maghrib dongengkeun." Itu boleh ya seperti itu. Jadi bukan karena kesengajaan. Ini juga jadi dalil bahwa larangan tidak boleh salat ketika terbit matahari atau ketika terbenam matahari itu dikecualikan bagi yang sholatnya darurat karena kehabisan waktu. Silakan. Selanjutnya nomor 175 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la sholata ba'da subhi hatta tatlu'a asy-syamsu wa la sholata ba'da al-asri hatta taghiba asy-syamsu. Dalam riwayatin la sholata ba'da sholatil fajri, tidak ada sholat sesudah sholat subuh sampai terbit matahari, dan tidak ada sholat sesudah sholat asar sampai terbenam matahari. Ini sholatnya sholat apa? Para ulama sepakat sholat sunat rawatib nggak ada, rawatib pada subuh nggak ada, rawatib pada asar tidak ada. Tapi para ulama beda pendapat dalam hal apakah ini berlaku untuk semua sholat. Kalau Imam An-Nawawi, imam-imam mazhab Syafi'i mengatakan ini hadis tidak berlaku untuk semua sholat. Berlakunya untuk sholat yang mutlak itu yang ingin tanpa ada ikatan apapun. Tapi kalau sholat tahiyatul masjid, sholat jenazah, sholat gerhana, sholat syukur wudu silahkan. Karena itu ada sebabnya. Tapi kalau Imam As-Sun'ani dalam Subulus Salam, ini hadis berlaku untuk semua sholat. Karena sholat tahiyatul masjid dikecualikan oleh hadis ini. Sholat syukur wudu dikecualikan oleh hadis ini. Jadi antara asar sampai maghrib nggak ada tahiyatul masjid, nggak ada syukur wudu. Ya. Saya pribadi untuk kehati-hatian ikut Imam As-Sun'ani. Makanya selama itikaf pun santri bertanya, Ustaz cenah biasana lobat ka masjid
Salat sunat usah itu salat sunat karena antara asar dan maghrib syubhat. Intinya larangan, maka saya tidak sholat. Tapi kalaupun kamu sholat ikut ulama mazhab Syafi'i silakan. Ya, saya tidak akan melarang. Ya kalau di mazhab Syafi'i mah hadis ini dikecualikan oleh hadis tahiyatul masjid ya. Dikecualikan oleh hadis syukur wudu. Kalau mau sanin dibalik. Hadis-hadis yang ini dikecualikan oleh hadis ini. Jadi beda sedikit dalam mana yang mengecualikan. Kemudian masih riwayat Muslim dari Uqbah bin Amir, ada 3 waktu yang Rasul melarang kami sholat di 3 waktu tersebut dan menguburkan orang mati. Yang pertama, hina tatlu asyamsu bazighatan hatta tartafi'a, ketika matahari terbit. Kalau di kalender kami namanya akhir subuh atau syuruk ya, sampai meninggi kurang lebih 10 menit. Wahina yaqumu qaimudz dhahira hatta tazula syamsu, ketika matahari tegak lurus di tengah kulminasi hingga bergeser. Bergesernya itu kurang lebih 5 menit. Jadi kalau sekarang 5 menit sebelum ada duhur, karena ada duhur itu sudah bergeser. Nah 5 menit sebelum ada duhur itu nggak boleh menguburkan mayit, nggak boleh sholat. Sholat apapun. Kayak tadi ini fikihnya. Kalau Imam As-Sunani sholat apapun termasuk tahiyatul masjid, syukur wudu. Kalau mazhab Syafi'i yang dilarang itu sholat umum. Kalau sholat khusus kayak tahiyatul masjid, syukur wudu boleh, beda dikit. Wahina tatadayyafu syamsul ghurub, dan ketika matahari siap-siap terbenam, yaitu sebelum maghrib. Ya ketika akhir subuh 5 menit, ketika menjelang duhur 5 menit, menjelang maghrib 5 menit, itu nggak boleh sholat. Yang menjelang maghrib bahkan dari sejak asar, ya. Yang menjelang terbit matahari dari sejak subuh, itu nggak ada sholat. Kalau duhur 5 menit sebelum duhur saja. Kemudian hukum yang kedua di riwayat Syafi'i dari hadis Abu Hurairah dengan sanad yang dhaif, ada tambahan kecuali hari Jumat. Jadi larangan sholat tengah hari kecuali hari Jumat. Demikian juga hadis Abu Dawud dari Abu Qatadah. Ini meskipun hadisnya dhaif dikuatkan oleh hadis sholat intidor. Dalam hadis sahih kan tentang sholat intidor, kata Nabi sholat sampai imam keluar naik mimbar. Imam keluar naik mimbar berarti sudah lewat dari tengah hari, ya sudah masuk duhur. Berarti kita sholat ketika tengah hari sebelum imam naik mimbar boleh. Ya, jadi bagi bapak-bapak yang intidor sok weh imam cak naik mimbar. Kumacana kalau dia naik mimbarnya pas kita sedang sholat ya nggak apa-apa, sholatnya beres kan, jangan dibatalkan. Ya. Kemudian di hadis berikutnya dari Jubair bin Mut'im, Rasulullah SAW bersabda, wahai Bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tawafa bihadzal bait. Jangan kalian melarang seorang pun tawaf di Baitullah ini, di Ka'bah. Wa shalla ayyata sa'atin sya'a min lailin aw nahar. Dan sholat di waktu kapanpun, baik siang atau malam. Nah ini pengecualian. Jadi larangan sholat di 5 waktu tadi, ba'da subuh, ketika terbit matahari, ketika tengah matahari, ba'da asar, dan menjelang maghrib. Ini dikecualikan kalau di Masjidil Haram, silakan, ya, bebas. Nah, boleh ada yang melarang. Selanjutnya wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anin nabi anna nabi sallallahu alaihi wasallam qol asy-syafaqul humrah. Syafaq itu yang berwarna kemerah-merahan, merah semua oranye, ya humrah teh. Oranye disebut koneng, teu disebut beureum, teu taneuh beureum padahal mah teu beureumnya. Semua oranye, ya. Nah, ini apa maksud hadis ini? Kan dijelaskan waktu maghrib itu sampai hilang syafaq. Hilang syafaq itu berarti sampai hilang mega merah, ya. Jadi
Kan kata Nabi, ngukur waktu itu bukan dari seluruh langit. Lihat aja langit yang paling barat. Kalau langit yang paling barat udah merah, meski sebelah sana masih terang, itu sudah maghrib. Nah, kalau Isya sampai semua yang berwarna merah habis. Udah habis, nah baru adzan Isya. Dan itu semua sekarang sudah positivistik ya. Positivis itu jelas jamnya, jelas menitnya. Jadi kalaupun kita nggak melihat keluar, nggak apa-apa, pakai jam yang ada, jam digital sekarang boleh. Tapi kalau ibu sedang di jalan tol macet, ya, kan adzan teu kadangu, itu geus adzan can lihat aja bu. Ya. Oh ini cenah masih layung beureum, berarti belum waktu Isya. Ya. Atau ini masih terang, masih putih, sebelah sana masih sebelah timur, tapi lihat sebelah barat sudah merah, udah gelap, udah itu udah maghrib. Ya. Bahkan kadang kan kita pakai jam Android ya waktu sholat, ya ngus tapi ditinggali cangkeh. Tapi lihatlah, oh itu sebelah sana sudah ada yang gelap, udah itu sudah sah, buka saja kalau sedang saum. Kalau mau sholat silakan sholat, kalau mau aman di jamak qashar ya tunggu agak gelap. Ya. Dan jangan lupa ya musiknya dimatiin dulu. Soalnya mendina bus plus dangdut harus dimatikan dulu. Kemudian hadis berikutnya dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, al fajru fajron, fajar itu ada dua. Fajrun yuharrimut ta'am, fajar yang pertama yang mengharamkan makan. Wa tahillu fi sholah, halal padanya sholat. Sholatnya sholat subuh, haram makan bagi yang saum. Berarti fajar yang sholat subuh. Fajrun tahrumu fihi sholah, yang kedua fajar yang haram sholat. Sholat naon? Sholat subuh belum waktunya. Wa yahillu fihi ta'am, tapi masih halal makan. Makan apa? Makan sahur ya bagi yang saum. Dalam riwayat Hakim ada tambahan, wa zada fil ladzi yuharrimut ta'am, ada tambahan tentang fajar yang mengharamkan makan, yaitu fajar subuh. Innahu yadhabu mustatilan fil ufuq, memanjang di ufuk. Ya, ufuk teh ufuk timur ya. Di sana memanjang. Kalau yang mengharamkan sholat yaitu fajar sahur, innahu kadzana bisirhan, seperti ekor serigala. Jadi kecil ke atas ya. Saya dulu mengalaminya zaman camping, tapi camping dulu campingnya nama cara raang. Ya. Super camp di Lembang caang, super camp di Ciwidey udah 2 tahun caang. Sekarang mau di Paku Haji bejana caang dewa ya, tuh terame gitu. Terang itu lampu. Yang kebetulan saat itu sedang halodo kemarau, ketika kami camping di Santolo, Garut, Pamuput, ya. Wah baru dah mualimin lah, saya kelas 1 kelas 2 mualimin. Biasanya nararekat geningnya kaditu teu moal nanaon mawatena we unggul. Dan itu pun saya nggak tidur di tenda, teu kuat angin badag ya, di masjid we. Itu semalaman tuh lihat kan belum polusi cahaya kayak di Lembang ya, di Pangandaran. Di Santolo itu masih sepi dulu, sekarang juga masih lah dibanding Pangandaran. Lihat langit tuh betul kelihatan bu, ya asalnya gelap tiba-tiba ada cahaya begitu tuh. Oh iya cete ekor serigala waktu tahajud. Nah ini nanti cahaya yang sedikit itu, fajar itu kan membelah kegelapan malam. Nah nanti yang ininya keangkat yang pinggirnya. Nah, jadi itu cahaya permulaan saja. Ya, cahaya permulaan. Nah nanti ini semakin meninggi, nah ini pun terangkat meninggi. Nah itu baru fajar sidik istilahnya. Sidik itu benar. Fajar kadzib itu fajar bohong. Ya itu yang fajar begitu itu adzan awal sahur.
yang fajar sudah terangkat semua tapi belum terang cahaya matahari ya, baru sinarnya saja. Nah itu fajar sidik subuh. Nah nanti kalau udah kelihatan matahari, nah itu sudah habis waktu subuh, sunrise nya. Sunrise itu sudah masuk waktu subuh. Itu kan terlihatannya di pantai sebelahnya ya, Santolo tenan. Santolo ya. Saya camping di Cilaut Eureunnya. Nah, kalau lihat mataharinya di Santolo. Itu jadi kelihatan apa yang disebutkan hadis ini. Ini menunjukkan bahwa hati-hati bagi yang sedang di alam terbuka. Jangan, kan orang yang sedang camping itu merindukan siang ya. Siga ibu ke aliran kan merindukan siang subuh. Jadi anu caang teh atuh ya. Kalau aku mau yang camping juga sama, ngadaguan caang, lihat terang itu bahagia atau langsung menyimpulkan woi subuh gitu? Belum waktunya. Itu harus betul-betul cahayanya sudah menyebar rata di sebelah timur, di ufuk timur. Kemudian hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul a'mal as-shalatu fi awwali waqtiha. Sebaik-baiknya amal adalah sholat di awal waktunya. Nah ini hadis ini tidak menjadi dalil bahwa sholat di awal waktu sunat, enggak. Seperti sabda Nabi sebaik-baiknya saum Ramadan. Apakah berarti saum Ramadan sunat? Tidak kan? Ya, wajib tetap. Cuma memang dia saum yang terbaik. Ini juga sama. Sabda Nabi amal terbaik sholat di awal waktunya bukan berarti kemudian sholat di awal waktu sunat afdol, bukan. Beda antara hukum dengan pahala ya. Sebaik-baiknya wanita adalah yang berjilbab rapih, almar'atus sholihah. Apakah berarti almar'atus sholihah sunat? Ya, enggak, wajib tetap gitu. Jadi bedakan antara hukum dengan fadilah. Adanya hadis fadilah ini jangan menjadikan kita menyimpulkan berarti sholat di awal waktu itu sunat. Saya ini perlu menegaskan karena masih ada ya ustadz-ustadz yang terlalu longgar ya menilai bahwa sholat di awal waktu itu sunat. Enggak sunat, wajib. Dari mana kewajibannya? Banyak atuh. Hafidhu 'alas sholawat was sholatil wusta walladzina hum ala sholatihim yuhafidun alladzina hum fi sholatihim khashi'un ala sholawatihim yuhafidun. Nabi marah kepada bapak-bapak yang tidak hadir sholat berjamaah di masjid. Kalau diizinkan aku bakar rumah mereka. Cuma tidak diizinkan. Kenapa tidak diizinkan? Kalau Nabi membakar rumah berarti Nabi gitu sholat. Nah, bakar rumah. Nabi ngaduruk berarti Nabi henteu sholat. Cek orang munafik teh di dinya mah cenah ngaduruk imah aing maneh gitu sholat cenah. Jadi nggak mungkin. Yang kedua, hukum membakar itu nggak boleh. Itu hukuman Allah. Ya, jadi Nabi nggak melakukannya, hanya memang mengancam. Ya, orang buta saja ketika ditanya hal tasmaun nida, kamu mendengar adzan? Ya wajib. Kurang kuma jelas hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Betul tuh santri-santri di kampung, di kampung kita kan di kota ge aya. Eling umat muslimin muslimat. Intinya hayu urang salat berjamaah duhur. Estu kewajiban, kewajiban salat di awal waktu berjamaah. Jadi sekali lagi ini tidak jadi dalil bahwa sholat di awal waktu sunat, tetap wajib. Kecuali jika ada darurat, kendala syar'i boleh. Di tengah atau bahkan di akhir sekalipun tadi cuma keburunya 1 rakaat sah sholatnya. Bahkan kalaupun nyebrang ke waktu lainnya, sudah pernah kita bahas dulu ya, Nabi kesiangan sholat subuh sholat dan tidak haja sakali-kalina di lamun sholat unggal poe kaburangan wae eta memindahkeun waktu lain rukhsah ya.
Ini ada hadis doif sekali, doif jiddan, doif parah. Awalul waqti ridwanullah, awal waktu keridwan Allah. Wa ausatuhu rahmatullah, tengah waktu dikasih sayang Allah. Wa akhiruhu afullah, di akhir waktu diampuni Allah. Ngeunah pisah. Atau amun hadis ieu soi geus we salat nya di akhir waktu. Komo benrok jeung Persib mah bunya. Nah, benrok jeung alajo timnas, wah nikmat nih hadis ini, tapi untung doif ya, jangan diamalkan. Kembali ke dalil umum keharusan sholat di awal waktu. Kemudian nah ini yang sering masyarakat awam banyak tidak tahu, bahkan jamaah pengajian, tidak boleh ada sholat sunat setelah adzan subuh kecuali qobla subuh. Ini saya pengalaman di masjid yang saya sekarang ngisi tiap Senin subuh, Bu, di Arisalah TV kan. Itu dulu kan ada bus Mios nu ka Garut di Pagarsi teh. Nah itu masjidnya dekat. Jadi kalau yang mau ke Garut, sholat subuhnya di dinya. Mau beja-beja Al-Azhar. Tapi banyak yang kecewa. Kenapa yang kecewa? Karena lama nunggu sholat subuhnya. Sholat sunatnya minimal 2 kali mereka. Ketika saya ngisi di sana diminta ketika masih bujangan dulu. Udah lama, berarti udah puluhan tahun ngisi di sana. Saya sholat 1 kali saja. Dan belum berani menegur. Karakter saya itu jadi nggak berani langsung menegur. Kalau dikhawatirkan yang mau ditegurnya belum tahu ilmunya, menunggu mereka nanya dulu atau nunggu momentum saya menjelaskan. Nah cenah Ustadz sholatnya 1 kali, masih ada waktu lama, apalun meureunnya meureun abdi teh soleh mempedit cenah. Meureun. Saya bilang sunnahnya begini ya. Dan itu Abdullah Said bin Al-Musayyib sampai melarang kalau Abdullah Said bin Al-Musayyib, kamu kenapa sholatnya nambah? Kata orang yang dilarang tersebut, masa saya berdosa karena sholat? Dijawab oleh Said bin Al-Musayyib, kamu berdosa karena meninggalkan sunnah. Sunnahnya 1 kali, qobla subuh saja, jangan ditambah dengan tahiyatul masjid, jangan ditambah dengan syukur wudu, jangan. Karena memang sholat subuh itu harus di awal waktu dan lama bacanya. Jadi jangan lama sholat sunat lillah, kesel mal beja-beja jadi dia ayam masjidnya kesel 10 menit. Ai sholat di 10 menit kan protes. Kamu di 20 menit kan juga dia tahu aja. Itu enggak adil itu ya. Nunggu lama. Nah, kalau yang di TKI awalnya begitu saya protes. Pak CT ini kok kenapa menunggu sholat subuhnya lama? Ya karena banyak yang jauh. CT mau talangke mah tinggalkeun aja. Memang ada hadisnya, tapi jangan kemudian jadi toleransi yang kebablasan ya. Kasihan yang di awal waktu. Dan udah diubah jadi 5 menit. Cukuplah 5 menit. Jadi menunggu yang sholat qobla. Udah gitu langsung sholat kajen. Kalau mau lama di sholat subuhnya. Ini mah menunggunya sampai 10 kesel gitunya. Sholat sunat itu dipanjangan ku annaba jeung ku anajiat can beres kene wae can sada wae. Padahal sunahnya kan sholat qobla subuh itu seperti tidak membaca Al-Fatihah. Nabi hanya baca qul ya dan qulhu. Itu pun tidak seolah-olah tidak baca apa berarti cepat. Ya, saya kalau sholat qobla subuh cepat. Pernah ada mahasiswa di Garut tamun sholat qobla subuh teh lila wae. Katilu kalina di polototan. Naon saya mane sholat lila teuy. Tuh kaing itu teu meunang ana we ge nu soleh teh sakeuden. Dari ngomong sadmun. Dalilna ge teh pondok ya, enggak boleh panjang. Nah itu jadi kalaupun ada waktu ya udah tunggu saja, tidak dengan sholat lagi. Ini dalilnya. La sholata ba'dal fajri illa sajdataini. Tidak ada sholat
sesudah fajar. Fajar di sini terbit fajar, kecuali 2 rakaat saja qabla subuh. Dalam riwayat Abdul Razak, la sholata ba'da tulu'il fajri illa raka'atayil fajri. Tidak ada sholat setelah terbit fajar kecuali 2 rakaat fajar. Jadi hanya sholat qabla subuh. Ini tolong dicatat, diingat ibu-ibu, bapak-bapak, tong sok ngaraos anjeun soleh sholatnya ada tahiyatul masjid dulu. Yaitu karena waktu jedanya terlalu lama jeda iqomatnya, makanya kalau di TKI udah dikurangi. Ini cenah urang kurangan. Tapi di masjid-masjid lain di sini juga ada ya yang masih terlalu panjang, jadi sholatnya lebih dari qabla subuh. Itu menyalahi sunnah. Nabi sudah jelas melarang. Dan dari hadis ini berarti ada 6 waktu terlarang sholat. Tadi ba'da subuh, ketika terbit matahari, ketika matahari di tengah, ba'da asar, terbenam matahari, dan ba'da subuh, kecuali qabla subuh 6 ya, kata As-Sunani begitu disimpulkannya. Ini juga hadis ada riwayat Ad-Daruqutni dari Amr bin Al-As seperti itu ya, dan asar-asarnya pernah saya tulis di Syarah Bulughul Maram bahwa para ulama sepakat jangan ada sholat sunat lain kecuali qabla subuh. Kemudian hadis terakhir dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha qalat shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asar. Tsumma dakhala baiti, kemudian masuk ke rumahku, fa shalla raka'ataini. Lalu beliau salat 2 rakaat. Fasaltuhu, aku tanya, kenapa Rasul salat ba'da asar? Kan tidak ada salat ba'da asar ya kan? Kan tadi kata Nabi nggak ada sholat ba'da asar. Nah, Nabi susulumbutan sholat ba'da asar di rumah, sholat apa ini? Jawaban Nabi, sughiltu an raka'ataini ba'da zuhri. Aku tadi tersibukkan dari 2 rakaat ba'da zuhur. Mungkin karena kebelet ya, mau ke toilet, atau karena ada musuh yang mau menyerang, perang. Pokoknya nggak sempat. Atau ada fakir miskin gorowokannya minta sumbangan. Fasallaitu mal'an, maka aku sholat sekarang. Jadi sholat ba'da asar itu sholat ba'da duhur yang digeser ke ba'da asar. Lalu belum selesai. Ummu Salamah bertanya, afa naqdihima idza fatata? Bolehkah kami mengkodok ba'da duhur ke ba'da asar kalau kami juga terlewat? Kata Nabi, la, tidak boleh tuh, nggak boleh. Jadi ini dalil khusus buat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari hadis ini ada 2 fikih yang berbeda. Fikih yang pertama tadi fikih mazhab Syafi'i, bahkan setahu saya memang jumhur. Berarti sholat ba'da asar kalau ada sebab boleh. Ini kan Nabi sholat ba'da asar ada sebabnya apa? Sebabnya karena tadi tidak sempat sholat ba'da duhur, maka dikodo jadi ba'da asar. Ini menunjukkan larangan sholat ba'da asar tidak berlaku untuk sholat yang ada sebabnya. Termasuk yang ada sebabnya teh tahiyatul masjid, sebabnya masuk masjid. Syukurul wudu, sebabnya karena beres wudu. Sholat jenazah, sebabnya karena yang meninggalnya ba'da asar mau dikuburkan sebelum maghrib. Covid ya cenanya ya, namanya covid. Oke, di covid ya. Nah itu boleh. Tapi saya sependapat dengan Imam As-Sunani, meski ini tidak jumhur. Kata beliau, hadis ini kan jelas tidak boleh, ya kan? Nggak boleh, kita nggak boleh seperti ini. Ini khusus buat Nabi. Jadi kalau khusus buat Nabi nggak bisa dijadikan dalil untuk kita. Dan kita belum menemukan riwayat Nabi membolehkan sholat tahiyatul masjid, syukur wudu di waktu yang terlarang tersebut. Meski demikian, kita sebagaimana biasakan toleransi ya dalam perbedaan fikih ini, dan ini
jadi khazanah buat kita. Beginilah fikih untuk larangan sholat di waktu yang terlarang sholat. Sekian hadis-hadis tentang bab waktu sholat, mudah-mudahan bermanfaat. Saya persilakan barangkali ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, mangga nyanggakeun. Dari Bapak dulu. Berkaitan dengan hadis yang barusan yang khusus untuk Rasul, saya pernah mendengar Rasul juga pernah tertinggal sholat qobliyah subuh, kemudian sholatnya sudah sholat subuh. Apa itu khususnya? Kemudian yang kedua, saya pernah mendengar juga bahwa misalkan ada orang yang koma beberapa hari, misalkan kan tidak sholat, ada yang bilang katanya harus dikodok sholat yang ditinggalkannya. Tapi saya juga pernah mendengar bahwa Rasulullah memerintahkan untuk mengkodok sabung tapi tidak mengkodok sholat. Bagaimana? Ya. Yang pertama, yang qoblah subuh ke ba'da subuh itu bukan Nabi, sahabat dan Nabi membolehkan lewat sabdanya yang umum, maka dari itu berlaku umum buat kita juga termasuk. Tapi sesekali kalau tiap hari mah teman jadi ngarobah syariat, qoblah subuh jadi ba'da subuh ya. Yang kedua terkait Kodo itu kalau masih dari waktu yang dekat, kayak Nabi tadi sholat subuh ya terlewat di kodo di waktu duha kan, sudah terbit matahari, atau sholat asar ketika perang Bani Quraidah itu nggak sempat dilaksanakannya di waktu maghrib. Nah, itu boleh. Jadi kalau yang koma ya cukup. Kalau dia siumannya pada asar berarti yang dekat saja, duhur ya. Yang jauhnya nggak perlu karena memang tidak ada perintah kodok sholat, yang ada kodok saum. Sementara kami menjelaskan fikihnya seperti itu ya. Ada juga yang memahami 1 hari, jadi mengganti sholat di hari itu saja, yang hari kemarinnya nggak usah karena nggak ada perintah kodok sholat. Tuh dalil-dalilnya yang sudah saya sampaikan dulu di kasus Nabi kesiangan sholat subuh. Kata Nabi, siapa yang tertidur manama au nasiyahu atau terlupa, fal yusolliha idza dzakara, sholatlah ketika ingat. Nah, batasan ingatnya itu tidak jauh dari waktu sholat yang bersangkutan. Begitu mungkin metodologi pengompromian dalil-dalil yang selama ini kami pakai. Enggak, bapak-bapak ya di saya ke ibu ulam enggak. Waalaikumsalam. Ustaz, ini mungkin kebiasaan saya ketika saya kalau setiap Sabtu Minggu kan saya ke Cianjur ya. Di Cianjur tuh full, panasnya full banget ya. Panas bu? Panas kemari caket debu. Oh nya Ciratan. Dan badai tamu selebaran anak gue full istilahnya. Abi kami netepan teh biasanya sok di payung kipas itu boleh nggak? Dan kalau menunggu nanti ada agak ini susah. Ya. Jadi aku abis di apalannya ada karena kalau terlalu nanti kesel nanti kita sholatnya terlambat. Jadi netepan teh di payung kipas angin kayak gitu. Ya. Hadis yang tadi panas menyengat itu panas terik sinar matahari, ya, bukan cuaca. Kalau cuaca mah di Arab ge mau menakan tiis. Ya. Jadi betul ijtihad ibu, kalau menunggu dingin ya kapan dinginnya. Sami bu abdi ge pun lacek gaduh pila di Ciranjang, aceh teh pila teh cete meni panas kieu. Padahal di tengah sawah aya balong gitu. Kemarin lebaran ke sana coba belajar nyetir kali itu cita yang anu rada nanyak Karena di rumah lurus terus. ya memang panas sampai malam juga itu teh pila teh panas kieu teh pinahkeun teh ka Lembang. Gak berhenti Ustaz. Ya. Ya. Saya tanya kenapa panas? Ya karena memang dekat dengan bendungan Cirata itu. Jadi kita jangan menunggu dingin karena tidak akan
dingin. Yang jelas tidak tersorot langsung terik sinar matahari. Dan di saung justru enak kan, angin nama ayah ngaliwir tiis ya. Bahkan karena ada dekat masjid ya, saya semua anak-anak disuruh ke masjid saja ya. Jangan diakhirkan. Termasuk sholat di depan kipas boleh, dah kipas pasannya seberahala. Kalau sholat di depan logo ITB, nah itu jelas berhala ya. Logo Borobudur, logo Korea, nah itu jelas ya. Logo Dewa, Yin Yang nggak boleh ya. Apalagi logo MU, nah itu setan merah itu ya. Kalau logo Persib boleh, logo alam semesta itu mah, bumi dan darat. Jadi karena kipas bukan berhala boleh, tapi kalau kita sholat di sesuatu yang diberhalakan itu haram ya. Harus disingkirkan berhala tersebut Ya maksudnya biar adem. ya. Kengeng Bu, mangga sama-sama. Yang lain silakan. Sok mumpung gratis Bu. Yang di grup saya belum cek, ada yang belum terjawab gitu. Perasaan udah semua. Terakhir yang akikah itu ya, akikah kurban. Jadi saya tidak menutup mata yang kurban harus akikah dulu, itu ada fatwa ulamanya, tapi segelintir saja. Di mazhab Syafi'i juga bukan pendapat yang jumhur. Ya, Imam Nawawinya sendiri mengatakan itu munkar hadisnya, doif jiddan, sangat doif. Meski nah ini yang agak anehnya, Syekh Albani justru mensohihkan, tapi beliau tidak menjadikan syarat kurban harus akikah dulu, enggak. Beliau hanya menyatakan kayak saya, kasus saya kalau mau akikah sudah dewasa boleh gitu. Meski saya belum mengamalkannya karena masih ragu ya. Tapi alhamdulillah kalau kurban sejak menikah kami komitmen harus kurban tiap tahun. Sekarang juga di absensi kurban di grup tuh saya selalu nomor 1, nah nomor 1 mayar acan. Baik tidak usah, insya Allah kurban. Jadi kita nggak usah terhalang karena nggak ada dalil kurban syaratnya harus akikah dulu. Meski ada sabda Nabi akikah itu utang, tapi bukan berarti wajib. Ya utang wajib dibayar, kan gada itu kan utang, tapi bukan berarti wajib. Kalau wajib ulama sepakat ya, ada perintah, ada ancaman. Ini ulama sepakat tidak wajib, cuma sunat. Dan sunat itu kalau tidak diamalkan berarti tidak dosa, apalagi menjadi syarat. Enggak ya. Jadi kalau menjadi syarat berarti wajib. Kayak wudu, wajib tuh? Wajib. Sah tidak sholat kalau tidak wudu? Tidak sah. Tayamum, wudu, mandi. Jadi kalau mendudukan akikah sebagai syarat kurban berarti akikah itu wajib, padahal ulama sepakat statusnya sunat. Jadi sudahlah, kita yang sekarang mau kurban saja ya. Para sahabat juga tidak ada dalilnya mereka kurban dengan akikah dulu. Masalah waktu sholat yang terlarang tadi, apakah itu memang mutlak gitu ya, perintah, atau memang itu ada tasyabuh karena seperti yang menyebut matahari? Ada itu penjelasan tasabuh, tapi bukan satu-satunya sebab, karena dalilnya mutlak ya. Jadi salah satunya gitu. Bukan berarti ada ayeuna mah orang Jepang nage tara nyembah matahari di waktu itu. Orang Jepangnya juga tidak membungkukkan badan ke matahari di waktu pagi, enggak. Orang Majusinya juga sekarang mah ibadahnya enggak menyembah langsung matahari, enggak. Ya, meskipun mereka sudah berbeda ibadahnya, tidak kemudian syariat ini menjadi berubah. Ya. Memang ada keterangan menyerupai ya, termasuk dari para ulama, tapi bukan berarti itu satu-satunya sebab waktu ini terlarang. Mengenai itu yang saya mensirkan bismillah itu waktu berbaca ada dan kuat Bukhari Muslim ya, mensirkan basmalah di waktu baca Al-Fatihah. Jadi langsung
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahnya dalam hati ya. Sahih hadisnya, tapi itu salah satu pengamalan lainnya ada dengan bismillahnya jahar. Ada dua-duanya hadisnya sahih. Di guru-guru kami juga dari sejak Hasan sampai Ustaz Aceng sama ya, membenarkan dua-duanya karena sahih dalilnya. Jadi itu pilihan saja ya. Mana yang diamalkan gak usah kemudian kita saling membid'ahkan. Contoh di masjid saya ketika itikaf itu kan ada yang dari luar, ada yang mengimami langsung alhamdulillah tuh di jamaah saya juga nggak risih karena udah diajarkan tuh ada dalilnya ya. Kalaupun bismillah dulu dikeraskan ada dalilnya. Jadi sesama ada dalilnya tong sok silih riweuh gitu. Itu yang silih riweuh teh yang nggak tahu ya. Menyebut hadisnya doib enggak, kata Ibnu Hajar nanti kita bahas, enggak doib, hadisnya sahih. Mutorib teh kacau, tidak puguh, rancu, enggak, kata Ibnu Hajar enggak rancu. Yang menyebutkan tidak membaca, tidak jahar, itu maksudnya sama. Tidak membaca itu maksudnya tidak menjaharkan. Jadi kalau yang menilai rancu, ini ada yang menyebut tidak membaca, ada yang menyebut tidak jahar. Ini tidak konsisten. Kalau tidak konsisten berarti nggak bisa dipegang. Udahlah yang pasti dijaharkan, enggak juga. Masa hadis sahih Muslim didoibkan? Ya, sahih itu hadisnya sahih Muslim. Cuma nggak ada dalil lebih baik disirkan, nggak ada dalil lebih baik dijaharkan. Cuma yang jelas kalau sholatnya sirnya pasti sir gitu. Tong hari sholat sir, Bismillah. Ditarikan Bismillah namun kalau enggak. Ya. Itu kalau sholat jahar Bismillahnya mau disirkan ataupun dijaharkan, dua-duanya ada. Tapi yang unik pernah saya temukan imam hari bismillah di Al-Fatihah disirkan, hari bismillah di An-Nasnya sesudah amin tidak disirkan. Padahal di hadisnya di awal dan di akhir. Maksud di awal itu di awal Al-Fatihah, di akhir Al-Fatihah itu maksudnya ketika nyambung ke surat lainnya bismillahnya disirkan. Nanti kita bahas khusus di bab sifat sholat ya, mudah-mudahan sampai waktunya kita sampai hadis tersebut. Terakhir, tidak ada. Kalau tidak ada, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita doakan selalu semoga rekan-rekan kita yang sedang dicoba dengan berbagai penyakit, termasuk berbagai fitnah, termasuk berbagai vonis yang mendahului penelitian ilmiah atau yang sudah terbukti ilmiah ya, sebagai COVID, mereka diberikan kesabaran, kita pun sabar dalam menjalani dakwah ya, tidak kemudian kendur gara-gara ada banyak kejadian. Tinggal sebagaimana sabda Nabi, dipisahkan saja antara yang sakit dengan yang sehat. Tidak kemudian yang sehat masjid ditutup dan sebagainya. Fikih itu hemat saya pribadi sudah selesai lah. Dengan pengalaman kita yang hampir 2 tahun, kita sudah tahap pada kesimpulan bahwa tidak perlu ada meliburkan masjid, meliburkan kegiatan dakwah. Kegiatan dakwah dan masjid itu harus seperti pasar. Jadi kalau pasar enggak mungkin libur, sama seharusnya pesantren, sekolah enggak mungkin libur. Kalau ada yang sakit tinggal dipisahkan saja. Jangan kemudian mengorbankan kegiatan ibadah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara makin berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk Masjid At-Taqwa yang telah mengizinkan kami untuk menyalakan acara ini. Terima kasih Pak Ustadz atas ilmunya. Kita tutup majelis kita dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.